Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Ivi. Kali ini kita melanjutkan bab 4 tentang kekongruenan dan kesebangunan dalam part 3, yaitu tentang segitiga sebangun. Sebelum kita mulai materi hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Bu Ivi, like dan nyalakan loncengnya. Yuk mari siapkan catatan kalian. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama mengidentifikasi dua segitiga yang sebangun, terutama pada model 1. Kemudian kalian juga insya Allah akan bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan segitiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas syarat bangun-bangun yang sebangun. Begitupun untuk segitiga, syarat tersebut juga berlaku, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Yang berikutnya, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, atau bisa dikatakan memiliki perbandingan sisi yang sama. Yuk, mari kita saksikan. Nah, model pertama yang akan kita pelajari adalah model seperti yang tampil pada layar kalian. Dari gambar ini terdapat dua buah segitiga yang saling bertumpuk. Segitiga yang pertama adalah segitiga CAB. Kemudian segitiga yang kedua adalah segitiga CDE ya, yang kecil. Kita akan mencoba menggambarkan agar kalian lebih paham. Kita akan pisahkan kedua segitiga tersebut dan kita akan melihat sisi-sisi mana saja yang bersesuaian dari segitiga-segitiga tersebut. Nah, ini adalah segitiga CAB, segitiga yang besar. Kemudian di sini adalah segitiga CDE, segitiga yang lebih kecil. Jika dua segitiga ini sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian adalah yang pertama sisi AB, dia akan bersesuaian dengan sisi DE. Kemudian sisi CA akan bersesuaian dengan sisi CD. Sisi CB akan bersesuaian dengan sisi CE. Atau kita bisa menuliskan sisi-sisi yang bersesuaian tersebut menjadi sebuah perbandingan, karena syarat dari dua segitiga yang sebangun adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Maka kita bisa membuat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tersebut untuk apa? Untuk mencari salah satu sisi jika hanya beberapa sisi lain yang diketahui panjangnya. Nah, di sini kita akan tuliskan sisi yang bersesuaian pertama tadi, segitiga yang kecil memiliki sisi CD bersesuaian dengan sisi CA. Maka kita tuliskan di sini CD akan bersesuaian dengan sisi CA. Kemudian perbandingan dua sisi ini harus sama dengan sisi yang lain. Sisi yang lain bersesuaian adalah sisi CE. Dia bersesuaian dengan sisi CB. Nah, dalam membuat perbandingan kalian harus perhatikan juga yang berada di atas. Pertama tadi Bu Ivi menyebutkan segitiga yang kecilnya dulu ini ya. Ini adalah bagian dari segitiga kecil. Yang bawah adalah bagian dari segitiga yang besar. CA ini punya yang besar. Sama yang berikutnya perbandingan yang ini, CE ini adalah punya segitiga yang kecil, CB juga punya segitiga yang besar. Nah, untuk yang ketiga juga, karena segitiga berarti dia punya 3 perbandingan sisi ya. Maka perbandingan sisi yang terakhir adalah yang kecil, segitiga kecil punya DE. Nah, berarti segitiga yang besar punya AB, seperti itu. Nah, dari ketiga perbandingan ini bisa kita gunakan sebagai rumusan untuk mencari salah satu sisi yang belum diketahui.
seperti pada contoh berikut ini. Di soal pertama, kita di sini terdapat sama tadi ya, segitiga ABC dan segitiga DEC. Kedua segitiga ini sebangun. Nah, kemudian diketahui AB 7 cm, DE 5 cm, dan CE 6 cm. Dari gambar di samping, coba hitunglah panjang EB. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mencari EB adalah kita tidak harus menuliskan semua perbandingan sisi yang ada di segitiga ini. Namun kita cukup pilih dua perbandingan saja untuk menghitung EB. Nah, cara memilihnya seperti apa? Yang pertama, kita pilih perbandingan sisi yang mengandung yang ditanyakan. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah panjang EB. EB ini adalah bagian dari sisi CB atau BC. Maka kita akan menggunakan sisi atau perbandingan sisi yang ada di sebelah sini. Maka didapatkan perbandingan sisinya adalah CE atau bersesuaian dengan CB, yang sisi kecil bersesuaian dengan sisi yang besar. Kok tidak ada EB-nya? Tidak masalah, nanti kita akan mencari EB setelah kita ketahui panjang BC. Nah, satu lagi perbandingan yang kita gunakan adalah perbandingan yang sudah diketahui angkanya. Jika kita menggunakan sisi yang ini, di sini tidak ada angka atau panjang sisi yang diketahui, maka kita gunakan adalah perbandingan sisi yang ini. Maka perbandingan berikutnya adalah sama dengan DE bersesuaian atau per AB. Nah, ini adalah perbandingan sisi yang kita gunakan untuk mencari EB. Setelah itu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. CE di sini panjangnya adalah 6. Maka CE kita ganti 6 per CB belum diketahui. Biarkan saja kita tulis CB. Sama dengan, karena CB di sini sudah diketahui sebagai 6 tambah EB. Namun untuk memudahkan kita cukup menuliskan CB. DE adalah 5. Maaf Bu Evi tidak menggunakan satuan dulu ya. AB sama dengan 7 karena ini semua sudah dalam sentimeter. Kemudian dari sini kita menghitung CB. Maka CB sama dengan menggunakan teknik kali silang. Nah, untuk mencari CB maka sama dengan 6 kali 7 dibagi 5. Maka panjang CB sama dengan 6 kali 7 bagi 5 adalah 42 dibagi 5. Ini tidak bisa disederhanakan, jadi kita biarkan saja seperti ini. Ini untuk panjang CB. Nah, sekarang bagaimana untuk panjang EB? Panjang EB itu sama dengan panjang CB dikurang 6 ya. Jadi EB itu kan dari sini ke sini. Panjang CB kita sudah dapat tadi 42 per 5. Panjang CE 6, maka EB adalah panjang CB dikurangi CE. Maka menghasilkan 42 per 5 dikurangi 6. Kita samakan penyebutnya. EB berarti sama dengan kita buat jadi per 5. Di sini tetap 42 dikurangi 6 dibuat jadi per 5, berarti 6 kali 5 30. Maka EB sama dengan 42 dikurang 30 adalah 12 per 5. Atau maaf, jika kita buat dalam pecahan campuran, EB adalah 2 per 5. 12 dibagi 5 menghasilkan 2.
sisanya adalah 2 karena 10 2 kali 5 ya. 2 kali 5 10 per 5. Maka ini adalah panjang EB. Selanjutnya contoh soal kedua. Seperti gambar di samping. Panjang A pada segitiga ABC diketahui AC sejajar dengan DE. Bila panjang BE sama dengan X, maka berapakah panjang BE di sini? Baik, pertama kita cari dua perbandingan sisi untuk mencari BE. Yang pertama, sisi yang kita pilih adalah yang mengandung yang ditanya, yaitu yang sebelah sini ya. Maka perbandingannya menjadi BE ini sini berbanding dengan BC per BC sama dengan, kemudian sisi yang sudah diketahui yaitu sisi yang sebelah sini. Maka perbandingannya adalah segitiga kecil punya BD per segitiga yang besar punya BA. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Di sini BE adalah X ya, karena kita akan mencari X, berarti per BC adalah BC dari ujung sini ke ujung sini, maka dia merupakan, karena tadi EB adalah X, maka BC adalah X ditambah 4. X ditambah 4 sama dengan BD 7 per BA. BA adalah BD tambah AD, berarti 7 tambah 5, 12. Kemudian kita kali silang. Maka di sini menjadi X dikali 12 adalah 12X sama dengan 7 kita kalikan dengan X plus 4. Kemudian kurva kita buka menjadi 12X sama dengan 7 dikali X adalah 7X, 7 dikali plus 4 adalah plus 28. Kemudian kita kumpulkan semua yang ada variabel X-nya. Di sini 12X, di sini 7X. 7X kita pindah ruas ke kiri karena dia positif, maka dia menjadi pindah ruas menjadi negatif. Maka di sini kita dapatkan 12X dikurang 7X sama dengan 28. Kita kurangi 12 dikurangi 7 menghasilkan 5X sama dengan 28. Maka X sama dengan 28 dibagi 5 menghasilkan 28 dibagi 5 adalah 5. 5 kali 5 25, sisanya adalah 3 per 5. Nah, ini adalah panjang dari X atau BE. Kemudian contoh soal yang ketiga, ini adalah bentuk soal cerita. Panjang bayangan sebuah tiang bendera 18 meter. Pada saat yang sama, di lokasi yang berdekatan, panjang bayangan sebuah pohon 12 meter. Jika tinggi tiang bendera, di sini Bu Ivi sudah gambarkan tiang benderanya 9 meter. Maka berapakah tinggi pohon? Jika kita gambarkan, maka bayangan dari tiang bendera dan pohon, misalkan di sini matahari ya. Di sini adalah matahari, maka bayangannya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini adalah pohon, bayangannya seperti ini. Tadi dikatakan tinggi tiang bendera adalah tinggi tiang bendera 9 meter.
Kemudian bayangannya 18 meter dan bayangan pohon adalah 12 meter. Dari sini kita tahu bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah, kita lihat yang ditanyakan adalah tinggi dari pohon yang ini ya, kita anggap sebagai T. Maka si T ini bersesuaian dengan tinggi tiang bendera. Kita bisa tuliskan di sini T per tinggi tiang bendera adalah 9 sama dengan, kemudian bayangan pohon panjangnya adalah 12 per bayangan bendera adalah 18. Nah, kemudian kita akan mencari T dengan cara kali silang. Maka T akan sama dengan yang dikali di sini adalah 9 dikali 12 per 18. Sama dengan di sini kita akan mencoba menggunakan penyederhanaan atau sistem coret-coret. Si 12 dengan 18, pembilang dan penyebut. Kita akan sederhanakan dengan cara membagi dengan 6. Maka 12 dibagi 6 adalah 2, 18 dibagi 6 adalah 3. Nah, kemudian 9 dengan 3 ini pun kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi 3, maka menghasilkan 9 dibagi 3, 3 dibagi 3 di sini 1. Nah, kemudian tersisa di sini adalah 3 kali 2 dibagi 1. Maka didapatkan tinggi pohon adalah 6. Selanjutnya di sini kalian diminta untuk mencoba. Ayo kita mencoba ya. Silakan kerjakan sendiri-sendiri soal cerita berikut ini. Bu Ivi akan coba membantu kalian dengan cara menggambarkan soal cerita. Selanjutnya silakan kalian hitung. Febri mempunyai tinggi badan 150 cm. Kita akan mencoba menggambar tinggi Febri. Misal ini adalah tinggi Febri. Kemudian ia berdiri pada titik yang berjarak 10 cm dari sebuah gedung. Nah, kita coba baca dulu ya. Ujung bayangan Febri, di sini diketahui bahwa ujung bayangan Febri berhimpit dengan ujung bayangan gedung. Nah, gambar sekarang berbeda dengan gambar yang tadi karena di sini diketahui bahwa ujung bayangan Febri berhimpit dengan ujung bayangan gedung. Maka kita bisa gambarkan seperti ini. Seperti sebuah segitiga yang bertumpuk. Nah, ini adalah ujung bayangan Febri dan ujung bayangan gedung yang berhimpit. Febri dengan gedung pastinya tinggi gedung ya, maka jika misalnya tinggi Febri ini adalah tinggi Febri, nah kemudian tinggi gedung kita gambarkan lebih tinggi dari Febri ya, maka akan menghasilkan segitiga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah segitiga bertumpuk. Oke, ini Febri, ini gedung. Kemudian kita tuliskan besaran yang diketahui. Febri tinggi badannya 150 cm. Satuannya harus kita samakan, di sini senti, di sini dalam meter teman-teman. Untuk mempermudah lebih baik kita buat menurun senti dengan meter, lebih kecil senti, maka kita buat semua dalam senti untuk menghindari tanda koma. Maka di sini tinggi Febri adalah 150. Ia berdiri
pada titik berjarak 10 meter dari gedung. Ini Febri. Maka 10 meter menjadi sentimeter, maka di sini adalah 1000 cm. Kemudian panjang bayangan Febri berarti ini ya 4 meter atau 400 cm. Maka tinggi gedung yang ditanya ini. Nah, silakan teman-teman jawab bagaimana cara menghitung panjang gedung. Semangat, semoga berhasil.